Sudah 7 malam berturut-turut, setiap kali aku tertidur, bayangan wanita itu selalu menghantuiku dalam mimpi. Dalam mimpi, aku melihat sebuah rumah joglo yang memiliki pelataran yang cukup luas. Di sana, nampak seseorang wanita yang cantik dengan rambut sebahu tengah menggendong bayi sembari bersenandung dengan lembut. Senyuman manis selalu menghiasi wajahnya setiap kali pandangan kami bertemu. Akan tetapi, suasana damai itu seketika berubah menjadi mengerikan ketika darah tiba-tiba mengalir deras dari kedua pahanya. Meski hatiku tergerak untuk menolong, namun tubuhku seakan-akan terpaku hanya mampu menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Sebelum akhirnya aku terbangun dengan keadaan terkejut dan keringat dingin membanjiri seluruh tubuhku. Ketidakpastian mengapa wanita itu selalu muncul selama 7 malam berturut-turut membuat pikiranku resah. Aku merasa ini bukanlah sekedar mimpi biasa, melainkan ada maksud tertentu yang tersembunyi di baliknya. Mimpi-mimpi ini bukan sekedar bunga tidur, melainkan sebuah pesan yang harus kupahami dan aku pecahkan. Aku merasa ada sesuatu yang perlu kugali lebih dalam untuk menemukan jawaban di balik misteri ini. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk mendatangi teman lamaku yang biasa kami panggil dengan sebutan Bram. Ya, kami bersahabat karib sejak masa SMA meskipun sudah belasan tahun berlalu sejak kami terakhir bertemu. Dulu kami sering bermain bersama-sama, namun perlahan-lahan aku mulai menjauhi sejak kelakuan Bram semakin aneh. Ya, ia sering terlihat berbicara dan tertawa sendiri, mengaku sedang berinteraksi dengan teman dari dunia lain. Bagiku yang tidak memahami hal-hal semacam itu, perilakunya terasa sangat aneh dan juga menakutkan. Aku takut, ya aku sangat takut jika terpengaruh oleh perilaku Bram yang semakin hari semakin tidak masuk akal itu. Melalui profil Facebooknya, aku berhasil menemukan alamat rumahnya. Ternyata rumahnya tidak terlalu jauh, hanya berada di kabupaten sebelah. Di siang hari yang cerah, aku pun berangkat menuju ke rumahnya dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan juga khawatir. Saat tiba di sana, aku melihat Bram tidak banyak berubah, kecuali perutnya saja yang semakin buncit seperti kebanyakan pria parubaya lainnya. Setelah berbasa-basi sejenak, aku langsung mengutarakan maksud kedatanganku. Niat awal hanya ingin bercerita tentang mimpi-mimpiku sembari melepas rindu dengan kawan lama. Akan tetapi, reaksi Bram tidak seperti yang aku harapkan. Alih-alih menenangkan, justru ia menganggap mimpi-mimpi itu sebagai peringatan bahaya yang bisa membawa petaka. Baginya ini bukan sekedar bunga tidur, melainkan sebuah tanda serius yang perlu diwaspadai. Sejujurnya, aku tidak percaya dengan hal-hal mistis. Memang aku percaya adanya makhluk lain dan juga setan seperti yang telah diajarkan dalam agama. Namun, untuk percaya pada mitos dan pengaruh gaib, aku belum sangat memahami. Sebagai seorang dokter, aku terbiasa melihat segala sesuatu dengan logika. Akan tetapi, perkataan Bram membuatku ragu. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar semata. Bram dengan serius mengatakan bahwa aku harus berhati-hati karena ada sesuatu yang tidak beres. Menurutnya, aku dijadikan sasaran oleh Mbah Buyut yang bahkan tidak pernah kutemui. Aku bingung dan tidak habis pikir mengapa hal ini terus menimpaku. Aku pun mendesaknya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi Bram hanya memberiku sebuah kalung hitam dengan gantungan berbentuk keris. Bram pun mengatakan bahwa kalung itu adalah ajian terakhirnya untuk melindungiku dari hal-hal mistis yang tidak baik. Ia belum bisa menjelaskan lebih lanjut dan meminta aku untuk menunggu 3 hari lagi. Jika wanita itu masih muncul dalam mimpi, barulah ia akan memberikan penjelasan lebih lengkap. Sebelum pulang, Bram berpesan agar aku tidak terlalu khawatir karena semua itu masih bisa dilawan. Dalam perjalanan pulang, aku memutuskan mampir terlebih dahulu di kedai es dawet favoritku. Kedai itu milik Pak Mamat yang sudah lama tidak kulihat karena kesibukanku bekerja.
Saat memanggil-manggil Pak Mamat yang mungkin sedang di dalam, muncullah seseorang anak kecil yang masih sangat menggemaskan dan juga pintar. Seorang anak kecil memberitahuku bahwa kakeknya sedang sholat asar dengan logat yang cedal dan menggemaskan. Mendengar penuturannya, aku menyadari bahwa anak itu cucu dari Pak Mamat. Dengan rasa ingin tahu yang besar, aku pun membungkukkan badan dan mencoba mengajaknya berbicara. Anak itu tampak polos, tetapi tetap saja yang fokus ke arah belakangku membuatku merasa aneh. Aku menengok, namun tidak ada siapapun di sana. Meskipun sudah berusaha berbicara lagi dengan anak itu, dia tetap tidak bergeming, wajahnya malah tampak semakin ketakutan. Anak itu tiba-tiba menyebut namaku dengan nada terbata-bata, seolah-olah ia baru saja bertemu dengan seseorang yang sangat ia kenal. Aku pun terkejut karena seingatku tidak ada yang memberitahunya tentang namaku. Ketika Pak Mamat muncul tiba-tiba saja dan mengangkat cucunya, aku menyadari bahwa mungkin ada hal yang lain yang tidak aku ketahui. Kemudian Pak Mamat memperkenalkan cucunya yang bernama Razan dan menawarkanku es dawet. Dengan senang hati aku terima, namun rasa penasaran masih menyelimuti pikiranku. Bagaimana bisa anak kecil itu tahu namaku? Sembari menikmati es dawet yang segar, aku pun bertanya kepada Pak Mamat, apakah dia menceritakan namaku pada cucunya. Namun jawaban Pak Mamat semakin membuatku bingung. Ia mengaku tidak pernah menceritakan apapun tentang diriku kepada Razan. Lagi pula sudah bertahun-tahun aku tidak mengunjungi kedai ini. Pikiran ini semakin membuatku bertanya-tanya bagaimana Razan bisa tahu namaku. Meski begitu, aku memilih untuk tidak memikirkannya dan melanjutkan menikmati es dawet hingga habis. Setelah membayar, aku pun segera bergegas pulang. Malam harinya, tepat sebelum tidur, aku menerima pesan singkat dari Bram. Dalam pesannya, Bram menyuruhku memakai kalung yang ia berikan saat tidur. Meski terasa agak konyol, aku memutuskan untuk menurutinya. Dan pada pagi harinya, aku bersepeda menyusuri jalan desa yang asri. Ketika melewati sebuah rumah joglo dengan pelataran luas, aku melihat seseorang wanita cantik dengan rambut sebahu sedang menggendong bayi. Kecantikannya membuatku tertegun dan aku berhenti sejenak untuk memandanginya. Wanita itu tersenyum padaku, tetapi senyumannya berubah menjadi mimpi buruk ketika darah mulai mengalir dari kedua pangkal pahanya. Wanita itu tampak kesakitan dan menatapku tajam seolah-olah meminta pertolongan. Dengan gerakan yang mengerikan, ia memasukkan tangannya ke dalam mulutnya dan memuntahkan darah yang sangat banyak. Lidahnya terlepas dan giginya rontok. Aku terbangun dengan tubuh yang dipenuhi keringat dingin, nafasku pun ngos-ngosan. Mimpi itu terasa begitu nyata dan mengerikan. Aku bergegas mencuci wajahku dan dalam saat itulah aku menyadari ada bercak darah di dahiku. Pemandangan di cermin menunjukkan betapa lelah dan ketakutannya diriku. Kalung hitam yang diberikan Bram terasa seperti beban yang aneh di leherku, membuat tampak seperti dukun atau preman. Malam-malam berikutnya, mimpi itu terus menghantuiku hingga pada malam ketiga setelah pertemuanku dengan Bram. Mimpi itu mencapai puncaknya. Dalam mimpiku, setelah wanita itu memuntahkan darah, lidahnya terlepas dan giginya rontok, ia kemudian melemparkan bayinya. Bayi itu menangis keras, membuat hatiku ingin mendekat dan juga menolong. Namun, seperti biasa, aku hanya mampu terpaku dari kejauhan. Wanita itu menyeringai dengan mulut yang kosong memperlihatkan hal mengerikan tersebut ke arahku. Aku terbangun dan terkejut dan mendapati sesuatu di bawah kakiku. Dengan hati-hati, aku membuka selimut dan melihat wanita dari mimpiku tersenyum lebar dengan pakaian yang sama persis. Wajahnya yang dulu cantik kini hancur tercapik-capik. Aku berusaha beristighfar dan membaca ayat-ayat suci untuk mengusir rasa takut. Ketika aku membuka mataku lagi, wanita itu sudah menghilang meninggalkan bercak darah di ujung sprayku. Saat waktu kala itu telah menunjukkan pukul 2 dini hari, aku memutuskan untuk menunaikan sholat tahajud. Selain sebagai kewajibanku, juga berharap bisa menenangkan hati dan juga pikiranku yang sedang kacau.
Keesokan harinya, perasaan ganjil dan gelisah semakin menyelimutiku. Gangguan-gangguan yang aku alami sudah mencapai taraf yang sudah tidak wajar lagi. Wanita di dalam mimpiku itu bukan hanya muncul secara berulang-ulang, tetapi juga meninggalkan jejak nyata di dunia nyata. Aku tahu aku harus mencari jawaban, dan satu-satunya orang yang mungkin bisa membantuku adalah Bram. Namun karena kesibukanku, aku baru bisa bertemu dengannya pada malam hari setelah seharian bekerja. Saat bertemu dengan Bram, aku segera menceritakan semua yang terjadi. Bram tampak serius mendengarkan, sesekali menghisap rokoknya dalam-dalam. Kemudian ia mulai berbicara, mengatakan bahwa apa yang ia khawatirkan ternyata benar terjadi. Wanita yang selalu muncul dalam mimpiku kemungkinan besar itu adalah mbah buyutku ketika masih muda. Sedangkan bayi yang ia gendong adalah diriku sendiri. Awalnya aku tidak percaya dengan penjelasannya. Bagaimana mungkin bayi itu adalah aku? Lagi pula orang tuaku tidak pernah bercerita tentang mbah buyut, membuatku tidak tahu menahu tentang siapa dia sebenarnya. Akan tetapi, ketidakpercayaanku mulai goyah ketika Bram memintaku mengingat detail mimpi tersebut. Bram memintaku mengingat-ingat kembali mimpiku secara teliti. Dengan berusaha keras mengingat, akhirnya aku menyadari bahwa di mimpiku yang terakhir ada sesosok ibuku yang berlari dari dalam rumah cuklu. Ia berteriak keras seolah-olah sangat khawatir dengan bayi yang dilemparkan oleh wanita itu. Mendengar penjelasan dan ingatanku sendiri, aku mulai menerima kenyataan bahwa bayi dalam gendongan wanita itu memang adalah aku. Kemudian Bram melanjutkan penjelasannya bahwa mbah buyutku telah mendalami ilmu hitam dan pemujaan setan. Setelah 30 tahun kematiannya, ia bisa hidup kembali dengan syarat menumbalkan salah satu keturunannya. Jika gagal, maka ia akan tetap mencari pengganti di antara keturunan yang lain. Mendengarkan hal ini, pikiranku langsung tertuju pada anakku yang masih berumur 10 tahun. Istriku sudah meninggal 5 tahun lalu karena kanker payudara, meninggalkanku dengan satu buah hati perempuan yang cantik dan juga anggun. Dengan perasaan takut dan juga cemas, aku pun bertanya kepada Bram bagaimana cara melawan gangguan ini. Bram hanya menjelaskan bahwa akan sangat sulit untuk melawannya karena ilmu yang didalami oleh mbah buyutku sudah pada tahap yang sangat lanjut. Bram pun menyarankan aku harus berbicara dengan orang tuaku dan mencari tahu tentang mbah buyutku yang selama ini tidak pernah diceritakan. Mendengarkan hal ini, aku merasa harus segera bertindak karena semakin lama aku menunda, semakin besar resiko yang harus aku tanggung. Saat aku pulang dengan perasaan yang was-was, aku segera menuju ke rumah. Akan tetapi, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Pintu garasi yang biasa aku gunakan terkunci. Mendengar teriakan anakku dari dalam rumah membuatku panik. Aku pun langsung berlari ke pintu depan, tetapi juga terkunci. Pintu belakang sama terkunci. Hingga akhirnya dengan sekuat tenaga aku mendobrak pintu belakang yang terbuat dari kayu tipis. Aku pun masuk dan mencari anakku dan di semua ruangan, tetapi tidak menemukannya. Nafasku tersengal-sengal, hatiku dipenuhi rasa cemas. Kemudian terdengar lagi suara teriakan anakku dari kamarnya. Aku pun langsung bergegas menuju ke sana, dan di saat itulah aku sangat terkejut ketika melihat anakku. Ya, anakku telah menempel di plafon dengan posisi terlentang menghadap ke arah bawah. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Tangannya pun memegangi lehernya seolah-olah ada sesuatu yang mencekiknya. Dengan cepat, aku langsung ke gudang, mengambil tangga dan segera mengambil anakku dari plafon. Syukurlah tidak terjadi apa-apa yang lebih parah, hanya ada bekas merah cekikan di lehernya. Dengan mata yang berkaca-kaca, aku kemudian memeluknya dengan erat, berusaha menenangkan dirinya. Kemudian anakku pun menceritakan bahwa saat ia sedang menonton TV di ruang tengah, tiba-tiba saja ia mendengar suara benda jatuh dari kamarnya. Ketika itulah ia langsung masuk ke kamar untuk melihat. Tiba-tiba saja ia langsung terlempar ke plafon dan sesuatu mencekik dengan sangat kuat. Aku semakin tidak habis pikir mengapa teror ini sampai menyakiti anakku.
Keesokan harinya, aku langsung memutuskan untuk tidak bekerja. Saat ibuku datang, aku segera menanyakan banyak hal mengenai tentang Mbah Buyut. Awalnya, ibuku enggan bercerita karena tidak sopan. Katanya tidak baik membicarakan orang yang sudah lama meninggal. Akan tetapi, setelah mendengar pengalaman menyeramkan yang aku alami dan juga anakku, ibuku akhirnya mau bercerita. Dulu, ketika kamu masih bayi, kondisi Mbah Buyutmu sudah sangat memprihatinkan. Beliau hanya bisa terbaring di atas ranjangnya. Tubuhnya lemah dan juga rapuh. Itu menandakan usia tuanya yang sudah uzur. Dan pada masa itu, bapak dan ibu masih tinggal di rumah Mbah Buyutmu bersama kakek dan nenekmu. Kehidupan kami sehari-hari di rumah itu diwarnai dengan perhatian dan juga perawatan yang terus-menerus terhadap Mbah Buyutmu. Mbah Buyutmu itu sakit-sakitan. Namun satu malam yang kelam menjadi titik balik yang tidak pernah kami lupakan. Tampak sangat gelisah tubuhnya. Mbah Buyutmu berguling-guling di atas kasur dan berusaha melepaskan seluruh pakaiannya. Kami sebenarnya sudah mengikhlaskan jika Mbah Buyutmu itu akan pergi. Tapi beliau karena kondisi kesehatannya yang sudah sangat menurun. Namun hingga berjam-jam, Mbah Buyut tak kunjung wafat. Mbahmu, ayah dari ibuku, menyarankan bahwa mungkin Mbah Buyut menggunakan susuk, sebuah benda mistis yang dipercaya bisa memperpanjang usia seseorang, namun membuat sulit untuk wafat. Karena itulah kami memutuskan untuk memanggil orang pintar di desa yang sekarang lebih dikenal sebagai dukun. Dukun tersebut datang ke rumah dan membantu melepaskan susuk tubuh di Mbah Buyutmu. Prosesnya sangat menyakitkan bagi Mbah Buyut. Namun tepat setelah susuk itu terlepas, beliau akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Dan saat itulah kamu yang sedang tertidur lelap di kamar tiba-tiba menangis keras sejadi-jadinya. Dukun tersebut terkejut dan bertanya, apakah ada bayi di rumah ini? Ibu menjawab bahwa memang ada, yaitu kamu, anaknya. Dukun itu kemudian memperingatkan ibu agar berhati-hati karena Mbah Buyut mengincar kamu. Ia menyarankan agar ibu segera membawa kamu pergi jauh dari desa. Karena ibu sangat takut, keesokan harinya kami sekeluarga pindah ke kota dan memulai hidup baru di sana dengan kesepakatan untuk tidak menceritakan apapun kepadamu demi menjaga ketenangan kita semua. Ya, itulah cerita dari ibuku tentang sosok Mbah Buyut semasa hidup. Namun, apa yang ditakutkan oleh Bram ternyata benar adanya. Beberapa waktu kemudian, Bram pun berpesan kepadaku bahwa apa yang ia khawatirkan ternyata benar terjadi. Maka aku harus memperbanyak zikir, doa, dan juga wirid sebagai perlindungan utama. Akan tetapi, dia juga mengingatkan bahwa menghadapi hal semacam ini tidak cukup hanya dengan pondasi agama saja. Mulai malam itu, aku menyiapkan sebuah kendi yang berisi air kembang mawar, melati, dan juga kembang kantil dengan dupa di atasnya yang aku letakkan di pojok-pojok rumah sebagai upaya perlindungan. Di malam pertama, aku tidak lagi didatangi oleh wanita itu di dalam mimpi. Namun, situasinya justru memburuk pada malam-malam berikutnya. Pada suatu hari, saat aku menerima kunjungan pasien di rumah, seseorang pasien secara terang-terangan bertanya apakah aku akan menikah lagi karena dia melihat seseorang wanita cantik di ruang tamu. Ia mengatakan bahwa wanita tersebut bersikap sombong dan tidak mau menjawab pertanyaannya. Aku pun segera menuju ruang tamu, namun tidak kutemukan siapa-siapa di sana. Aku menjelaskan kepada pasien bahwa dia mungkin salah lihat karena di rumah ini hanya ada aku dan juga anakku dan aku belum berniat untuk menikah lagi. Namun pasien itu bersikeras bahwa ia tidak mungkin salah lihat. Setelah pasien pulang, aku pun duduk termenung di ruang praktek dan tanpa sengaja melihat seseorang tengah berbaring di ranjang pasien yang biasa aku gunakan untuk memeriksa. Ranjang tersebut tertutup horden tipis yang tembus pandang dan aku mencoba membuka horden itu perlahan-lahan. Yang pertama terlihat adalah kaki yang penuh borok dengan darah segar yang mengalir. Belum sempat horden terbuka sepenuhnya, wanita itu tiba-tiba terduduk dan kami saling bertatapan melalui horden yang tipis itu.
Wajahnya sangat pucat dan aku segera mengenalinya sebagai wanita yang muncul di mimpiku. Dia memandangku dengan tatapan yang sangat sadis. Wanita itu mengatakan bahwa aku tidak perlu takut padanya karena dia adalah Mbah Buyutku. Kemudian dia tertawa melihatku yang mematung dengan tubuh gemetar. Wanita itu mengatakan bahwa sebesar apapun usahaku melawannya, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Malam itu menjadi mimpi buruk bagiku karena wanita tersebut menyayat lenganku dengan kuku-kuku tajamnya. Aku hanya bisa diam, ketakutan, namun dalam sekejap wanita itu menghilang entah kemana. Aku pun membersihkan luka sayatan dengan alkohol dan membalutnya dengan perban. Sayatan tersebut cukup panjang, sekitar 9 cm dan kedalamannya membuatku bisa melihat daging yang kemerahan. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Bram untuk meminta saran yang lebih baik dalam menghadapi Mbah Buyut, karena dalam kendi yang berisi bunga-bunga ternyata tidak mempan. Bram kemudian mengajakku menemui Ki Damar, seseorang yang terkenal sakti dan terbiasa dengan hal-hal gaib. Rumahnya terletak di kaki gunung dan perjalanan menuju ke sana sangat menantang, dengan jalanan menanjak penuh batu tanpa aspal dan pemukiman penduduk. Sesampainya di tempat tujuan, aku mendapati sebuah pondokan kayu kecil yang terletak di tengah hutan yang cukup lebat. Di teras rumah tersebut terdapat banyak hiasan kepala kerbau dan juga kepala menjangan yang diawetkan, memberikan kesan mistis dan juga misterius. Kami kemudian mengetuk pintu dan tidak lama kemudian keluarlah seseorang laki-laki tua dengan rambut yang sudah memutih dan jenggot panjang berwarna sama, mengenakan pakaian lurik serta ikat kepala yang serasi. Laki-laki tua tersebut menyapaku dengan menyebut namaku. Aku pun sangat terkejut dan merasa gugup, namun Ki Damar hanya tertawa kecil dan menjelaskan bahwa dia selalu tahu siapa yang datang kepadanya. Kami kemudian dipersilakan duduk dan tanpa basa-basi Ki Damar mulai membicarakan masalah yang membawaku ke sana. Ya, ia menjelaskan bahwa masalahku cukup sulit karena ilmu yang dipelajari oleh Mbah Buyutku adalah ilmu yang gila dan juga ngawur. Ki Damar melanjutkan penjelasannya bahwa pada zaman dahulu orang-orang tua seringkali tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka harus mati, terutama setelah mengalami masa penjajahan. Masa penjajahan yang keras dan tidak menyenangkan, karena itulah mereka mencari cara untuk bisa hidup kembali dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Menurut Ki Damar, Mbah Buyutku termasuk dalam sekte Letih Mayit, sebuah kelompok yang melakukan ritual pemujaan setan sejak usia 30 tahun. Imbalannya adalah mereka bisa hidup kembali setelah 30 tahun kematian. Akan tetapi dengan syarat harus meminum darah salah satu keturunannya, entah itu anak ataupun cucu. Karena aku lahir saat Mbah Buyut sedang sakit parah, ia menganggap aku sebagai pembawa sial dan memilihku sebagai korbannya. Ki Damar juga memperhatikan lukaku dan bertanya apa yang telah terjadi. Aku menjelaskan bahwa tadi malam Mbah Buyut mencakarku. Ki Damar kemudian menenangkan dengan mengatakan bahwa Mbah Buyut tidak bisa mengambilku secara langsung, melainkan akan meminta bantuan dari orang-orang yang masih mengikuti sekte itu. Maka aku harus berhati-hati terhadap orang asing yang mungkin bisa membahayakan diriku. Ki Damar kemudian memberiku sebuah jimat berupa keris kecil dan buntalan kain putih yang berisi banyak sekali rambut tebal. Rambut tersebut katanya adalah rambut-rambut genderuwo peliharaannya. Kedua benda itu harus kusimpan dalam kotak kayu dan dikubur di dalam salah satu keramik rumah yang jarang dilalui orang. Selama keadaan belum aman, genderuwo tersebut akan menjaga rumahku dari roh-roh gaib dan juga orang-orang yang berniat jahat. Akan tetapi, aku harus menebus kedua benda tersebut dengan harga yang cukup menguras kantong. Dan setelah itu, aku dan Bram kemudian pulang. Setibanya di rumah, aku mengubur kedua benda tersebut di bawah keramik yang jarang dilalui orang. Meski demikian, gangguan dari wanita itu tidak serta-merta langsung hilang. Malam itu anakku tiba-tiba masuk ke kamarku dan meminta ditemani ke kamar mandi. Dengan mata yang masih berat, aku mengantarnya ke sana. Anakku langsung masuk ke kamar mandi, sementara aku menunggunya di kursi dapur karena kamar mandi dan dapur berada satu ruangan.
Beberapa menit berlalu tanpa suara gemericik air dari kamar mandi. Awalnya aku mengira anakku mungkin ingin BAB. Aku yang mengantuk sedikit tertidur sampai akhirnya sadar sudah hampir 20 menit berlalu dan anakku belum juga keluar. Aku kemudian memanggil-manggil namanya dengan setengah berteriak, namun tidak ada jawaban. Aku mulai cemas. Aku mencoba membuka pintu kamar mandi yang ternyata terkunci. Aku mendobraknya dan mendapati anakku berada di bak mandi posisi meringkuk. Aku segera membawanya keluar. Anakku sudah tak sadarkan diri. Dengan cepat aku langsung melakukan pertolongan pertama dan beruntungnya anakku akhirnya siuman dan batuk-batuk. Ketika kutanya apa yang telah terjadi, anakku hanya menjawab singkat bahwa ia ingin tidur lagi. Aku kemudian mengantarnya ke kamar dan memastikan dia kembali terlelap. Aku berpikir mungkin dia masih trauma, jadi sebaiknya aku tanyakan lagi besok hari. Aku melanjutkan tidur, namun baru sebentar terlelap wanita itu kembali muncul dalam mimpiku. Kali ini di kamarku sendiri, dia duduk di depan cermin membelakangiku. Wanita itu memperingatkanku bahwa jika aku tidak mengikhlaskan ragaku, maka aku harus siap kehilangan anakku. Ancaman itu membuatku terjaga dengan rasa takut yang semakin dalam. Saat aku menatap tajam melalui cermin, ada perasaan ingin berteriak dan marah terhadap wanita itu. Akan tetapi, tubuhku terasa beku, lidahku seolah-olah terikat tak mampu mengeluarkan sepatah kata apapun. Dan perlahan-lahan, wanita itu mulai berputar 360 derajat sedikit demi sedikit mulai menghadap ke arahku. Pemandangan itu membuat perutku mual, rasa takut menjalar ke seluruh tubuhku dan tiba-tiba aku tersentak bangun mendengar suara azan subuh berkumandang. Dengan cepat aku langsung mengambil air wudhu dan menunaikan sholat untuk menenangkan diri. Pagi itu, jadwal operasi di rumah sakit sudah menunggu, pukul 6 pagi dan aku tidak boleh terlambat. Setelah sholat aku pun segera mandi dan langsung bersiap-siap. Sebelum berangkat, aku menyiapkan sarapan untuk anakku dan juga membangunkannya untuk mandi. Kekhawatiran terus menghantuiku, meninggalkan anak sendirian di rumah, namun ibuku akan datang dalam setengah jam lagi. Aku meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja, berusaha untuk tetap tenang meski hati ini gelisah. Sesampainya di ruang operasi, kulihat Dr. Joko spesialis bedah otak sudah siap dengan persiapan operasinya. Pasien kali ini adalah pasien yang menderita tumor otak dan aku hanya bertugas sebagai asisten operasi. Operasi pun berjalan dengan lancar, namun pikiranku terasa terpecah. Bayangan tentang anakku terus menghantui ketakutan akan sesuatu yang buruk terjadi di rumah. Tubuhku ada di ruang operasi, namun pikiranku melayang-layang di tempat lain. Setiap alat bedah, setiap instrumen, dan setiap orang-orang di ruangan itu seakan-akan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, mengingatkanku kepada sosok itu. Dan tiba-tiba saja di pojok ruangan, sesosok wanita itu kembali muncul dengan keadaan tersenyum dengan wajah yang sangat mengerikan dan juga hancur dan juga tercabik-cabik. Salah satu suster menyadarkanku dari lamunan menyebut namaku dengan nada khawatir. Dr. Joko yang memperhatikan ketidakkonsistenanku memarahiku karena hampir membahayakan pasien. Tanpa sadar, aku hampir menggunting bagian otak yang salah dan akhirnya aku meminta izin untuk tidak meneruskan operasi dan kemudian keluar dari ruang operasi dengan keadaan cemas. Di luar, kala itu aku melihat ponselku dengan panggilan tak terjawab sebanyak 12 kali dari ibuku. Kepanikanku langsung merasuki pikiranku membuatku segera berlari menuju parkiran mobil dan langsung pulang secepat mungkin. Rumah itu sunyi ketika aku tiba, tidak ada tanda-tanda mencurigakan, namun halaman rumah penuh dengan batu-batu hitam yang tampak aneh. Aku masuk dan langsung memanggil ibuku. Tiba-tiba ibuku muncul dari arah kamar sembari menggendong anakku dengan wajah ketakutan. Ibuku pun menceritakan bahwa saat hendak mengantar anakku ke sekolah, mereka dihadang oleh 3 laki-laki berpakaian serba hitam dan mengenakan topeng badut yang menyeramkan. Ketakutan menyelimuti ibu dan juga anakku sehingga mereka kembali masuk dan mengunci pintu serta menutup semua gorden. Setelah berhasil masuk, orang-orang itu menggedor pintu dan bahkan mencoba masuk lewat pintu belakang.
Ibu dengan cepat membawa anakku ke kamar dan langsung mengunci diri di dalam, mencoba menghubungiku berkali-kali. Ketika ibu bercerita, aku merasa ada yang tidak beres ketika laki-laki misterius itu kembali dan mencoba mencongkel pintu dengan obeng. Aku menahan pintu dengan sekuat tenaga, namun mereka berhasil masuk dan mendorongku hingga tersungkur. Mereka menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Salah satu dari mereka mengeluarkan pisau kecil dan mengarahkannya ke leherku. Mereka memberikan pilihan yang sangat menakutkan, membuatku menyadari bahwa mereka adalah pengikut sekte yang sama dengan Mbah Buyutku ikuti. Sebagai orang tua, aku tidak akan pernah membiarkan anakku terluka. Aku meminta waktu 10 menit untuk bertemu anakku dan menyampaikan salam perpisahan dengan harapan bisa mengulur waktu. Hingga akhirnya mereka mengizinkan dengan pengawasan ketat. Aku mendekati anakku dan juga ibuku. Aku memeluk erat-erat mereka. Air mata mengalir deras di pipiku. Aku merasa sangat berat untuk mengucapkan perpisahan. Ibu berusaha membujukku untuk mencari jalan keluar lain, namun aku pasrah, meyakinkan diri bahwa ini adalah takdirku. Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu depan terdengar, disertai dengan salam dari seseorang laki-laki dengan suara yang sangat berat. Ketika laki-laki misterius itu menyeretku ke belakang rumah dan membungkam mulutku dengan kain, dalam hatiku aku berharap orang yang datang adalah penyelamat. Ibuku yang gesit segera berlari ke ruang tamu dan membuka pintu, berharap ada pertolongan yang datang tepat waktu. Ketika salah satu dari ketiga laki-laki misterius itu hendak menikam ibuku dari belakang, ibuku lebih dulu membuka pintu. Di ambang pintu telah berdiri seseorang laki-laki berjubah putih dan bersorban. Wajahnya bersinar dan membuat siapapun yang memandangnya merasa tentram. Laki-laki itu memiliki jenggot panjang tampak seperti seseorang ulama ataupun syekh. Ketika melihat kondisi rumah yang berantakan dan ekspresi ibuku yang sesekukan, dia memahami bahwa sedang terjadi sesuatu yang buruk. Rumahku berada di perumahan baru yang belum lama dibuka dan masih sepi peminat, hanya ditempati oleh sekitar 4 keluarga. Para penghuni lainnya adalah orang kantoran yang super sibuk. Selain itu, lokasi rumahku agak masuk ke dalam gang jauh dari jalan raya. Oleh karena itu, ketika kejadian mengerikan ini berlangsung, tidak ada tetangga yang melihat ataupun datang menolong. Kemudian, orang tersebut beristighfar panjang menyadari bahwa firasat buruknya terbukti benar. Ibuku dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir memohon pertolongan. Ibuku pun menjelaskan bahwa anaknya akan dibunuh oleh orang-orang penganut sekte sesat. Suasana di rumah saat itu begitu kacau dan penuh dengan kepanikan. Aku yang disekap di dapur bisa melihat apa yang terjadi di pintu depan. Salah satu lelaki misterius itu tampak ingin mencelakai sang ulama dengan mengarahkan pisau ke arahnya. Dengan ketenangan yang luar biasa, ulama itu mengeluarkan tasbihnya dan mulai berzikir memohon pertolongan kepada Allah. Keajaiban terjadi. Lelaki misterius yang hendak mencelakai ulama itu tiba-tiba terpental jauh seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang melemparkannya. Aku segera berusaha merangkak ke depan meski tangan dan kakiku terikat. Ketika sampai di depan, kulihat ketiga lelaki tersebut sudah tergeletak pingsan tanpa ada gerakan sama sekali. Setelah ikatan di tangan dan kakiku dilepaskan, ulama itu mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku dan juga ibuku mulai menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Ulama tersebut terus beristighfar, meresapi setiap kata yang kami ucapkan. Dia menenangkan kami dengan mengatakan bahwa ketiga lelaki itu sudah meninggal atas izin dan juga pertolongan Allah. Aku pun sangat terkejut mendengarkan bahwa mereka sudah mati. Aku membuka topeng mereka dan memeriksa denyut nadinya dan ternyata benar mereka telah tiada. Rasa penasaran membuncah di dalam diri. Aku bertanya apa yang membawa beliau datang ke rumahku. Beliau pun menjelaskan bahwa beberapa hari hatinya selalu gelisah dan sering bermimpi tentang perumahan. Hingga akhirnya beliau mencari tahu letak perumahan ini dan melihat banyak batu hitam di halaman rumahku, lalu memutuskan untuk datang. Ulama itu menegaskan bahwa semua ini bukan kebetulan. Tuhan masih menyayangiku dengan mengirimkan seseorang penolong.
Beliau menasehatiku bahwa melawan ilmu hitam tidak boleh dengan ilmu hitam, juga karena itu sudah masuk kategori syirik, percaya kepada selain Allah. Dengan penuh kelembutan, ulama itu meminta segelas air putih dan bawang putih. Aku segera mengambil apa yang dimintanya dan beliau lalu membacakan doa-doa di atas air dan juga bawang putih itu. Setelah hal itu, beliau pun memintaku meminum air dan memakan bawang putihnya dengan yakin bahwa dengan izin Allah semua teror itu akan berhenti dan kejadian pengambilan raga dari Mbah Buyut tidak akan pernah terjadi. Anehnya, bawang putih itu terasa manis seperti buah manggis. Ibuku juga menyuapi anakku dengan 3 siung bawang putih. Ulama itu menasihatiku untuk memperbanyak zikir dan juga sholat malam, karena Allah pasti akan menolong. Mengenai ketiga jasad lelaki itu, beliau mengatakan akan mengurusnya dan memintaku untuk mengantarkan ke alamat yang tertulis di secari kertas yang beliau berikan, yaitu sebuah pemakaman. Aku menyetujui permintaan kiai tersebut dan segera mengantarkannya ke pemakaman yang dimaksud. Ketika jasad lelaki misterius itu kami letakkan di bagasi mobil, dan sepanjang perjalanan pikiranku penuh dengan berbagai pertanyaan. Ketika kami sudah agak jauh dari rumah, aku memberanikan diri untuk bertanya tentang dosa membunuh para lelaki itu. Kiai menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa urusan dosa atau tidaknya bukanlah kapasitas kita sebagai manusia untuk menentukannya. Itu adalah hak prerogatif Allah semata dan hanya Dia yang berhak menetapkan. Jawaban dari kiai yang disertai senyuman menenangkan hati, membuatku merasa sedikit lega. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami tiba di sebuah pemakaman yang dimaksud. Tempatnya sangat sepi dan terletak di pelosok desa yang cukup jauh dari rumahku. Kiai tersebut memintaku menurunkan ketiga jasad tersebut dari bagasi mobil. Saat kami sudah berada di pemakaman, aku merasa perlu mengetahui nama kiai itu karena merasa begitu berhutang budi. Akan tetapi, ketika aku mencoba bertanya dan menyodorkan tangan untuk bersalaman, kiai tersebut justru menolak dan dia mengatakan bahwa kami sebaiknya tidak saling mengenal secara nama, tetapi yang pasti kami adalah saudara seiman. Senyumannya yang menenangkan membuatku merasa terharu. Kiai juga menegaskan bahwa ia akan mengurus ketiga jasad tersebut sendiri dan memintaku untuk pulang menjaga anak dan juga ibuku dengan baik. Dengan perasaan campur aduk, aku berpamitan dan mulai meninggalkan kiai di sana dan ketiga jasad lelaki misterius itu. Aku terus memandanginya dengan kaca spion. Beberapa meter kemudian, tiba-tiba saja kiai tersebut masih memandangiku kepergianku. Namun, beberapa meter selanjutnya, beliau dan ketiga jasad itu sudah tidak tampak lagi. Awalnya, aku berpikir bahwa kiai masuk ke dalam area pemakaman, tetapi rasanya mustahil beliau membawa ketiga jasad itu secara bersamaan. Pikiranku menjadi kalut, namun aku memutuskan untuk tetap pulang dengan keyakinan bahwa kiai itu memang utusan Allah untuk menolongku. Sesampainya di rumah, anakku tampak sedang menonton TV, sementara ibuku beres-beres rumah. Aku langsung berusaha membetulkan engsel pintu-pintu depan yang rusak. Aku baru menyadari bahwa hari ini sebenarnya aku masih dalam jam kerja di rumah sakit, namun aku kabur begitu saja karena situasi darurat ini. Beruntung hari itu aku tidak memiliki jadwal bertemu pasien di poliklinik sehingga aku tidak terlalu merasa bersalah. Malam harinya, untuk menghibur anak dan juga meredakan stres, aku mengajaknya jalan-jalan ke mal. Di perjalanan kami bernyanyi riang, menikmati kebersamaan yang sempat terganggu oleh kejadian-kejadian mengerikan tersebut. Aku merasa sangat lega ketika melihat anakku kembali ceria seperti biasa. Dan kali ini kami benar-benar bisa menikmati hidup seperti sedia kala. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami, yang selalu menyupport kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua.
Dan untuk teman-teman mungkin yang baru mendengarkan ataupun yang baru menemukan channel kami yang belum mendukung, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.